selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Pesawat jenis karavan milik maskapai Smart Air tergelincir di Bandara Kaminggaro, Kabupaten Puncak. Disambar petir, kapal pencari ikan terbakar di Mimika. Seorang anggota kelompok kriminal bersenjata ditembak tentara karena berusaha membakar puskesmas Puncak. Pesawat jenis karavan milik maskapai Smart Air tergelincir di Bandara Kaminggaro, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin kemarin. Pesawat membawa 15 penumpang dari Bandara Mimika. Pesawat mendarat dengan sempurna, namun saat akan masuk ke parkiran, pesawat oleng dan jatuh ke parit. Kita naik pesawat dari Timika 6:30. Iya. Sampai di pesawat saya lihat begini orang 15 dengan anak kecil 15. Biasanya tuh kita dari dulu tuh biasanya tuh pesawat begitu tuh 9 penumpang. Tapi kenapa kita naik sampai 15 dengan anak kecil? Saya bilang Tuhan, nanti kami terjadi apa-apa ini, saya sudah takut itu dari pesawat. Kami sampai di Ilaga, kita sudah mendarat bagus. Tapi tiba-tiba kok kita langsung ambil kiri, masih di jurang. Belum ke parkiran, sebelum parkiran tuh langsung kita belok ke kiri, langsung jatuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, seluruh penumpang dan pilot selamat. Hingga kini, kepastian penyebab pesawat tergelincir masih diselidiki. Igobat Momolin melaporkan dari Puncak, Papua Tengah. Kapal penangkap ikan Sentosa terbakar di perairan Mimika. Kapal yang mengangkut 13 orang itu disambar petir sehingga terbakar. Seluruh kru kapal menyelamatkan diri ke laut. Kantor SAR Timika mengerahkan perahu karet melakukan pencarian terhadap kapten kapal yang hilang. Ada 3 kapal di lokasi di perairan Amar yang sedang menjaring ikan. Kemudian terjadi cuaca buruk yaitu petir, dan petir menyambar kapal KM Bayu Sentosa 3. Kemudian kapal tersebut terbakar. Setelah kapal tersebut terbakar, kedua kapal yang sementara berada di sekitar wilayah perairan Amar yaitu KM Batranu dan KM Bayu Sentosa 4 mengevakuasi para korban dari KM Bayu Sentosa 3. Adapun penumpang dari kapal KM Bayu Sentosa 3 adalah 13 orang. 12 orang kemudian dievakuasi oleh KM Bayu Sentosa 4 dan KM Batranu. 12 korban kemudian dievakuasi ke Dobo dan 1 orang dalam pencarian. Tim SAR juga meminta bantuan Polairut Mimika agar pencarian seorang korban bisa maksimal. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kelompok kriminal bersenjata kembali melancarkan teror di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Jaki Murib mencoba membakar puskesmas Omukia, distrik Omukia.
Namun TNI Polri berhasil menggagalkan tindakan tersebut sehingga terjadi kontak tembak. Aparat gabungan berhasil menangkap 3 anggota KKB dan 1 orang tewas bernama Warinus Murib dengan luka tembak. Satgas Kartens juga menyita 1 pucuk senjata api jenis Mauser, 2 pucuk senapan angin, bendera bercorak bintang kejora, dan 17 butir peluru. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan aparat tidak akan mundur dan akan melakukan penegakan hukum terhadap KKB. Kami dari Satgas Damai Kartens bergabung dengan Satgas lain, gabungan TNI dan Polri yang ada di Ilaga, merespons kejadian tersebut. Pada saat kami tiba di distrik Omukai, terjadi tembakan dari KKB terhadap pasukan yang sedang bergerak. Berdasarkan kejadian tersebut, kami melakukan pengejaran terhadap KKB yang diduga KKB Kepala Air, pimpinan dari Jeki Murib. Berdasarkan informasi tersebut, kami berhasil menangkap 3 orang KKB dengan inisial yang pertama yaitu Warinus Murib atau WB. Yang kedua adalah Alianus dan yang ketiga adalah Devinius Togoya atau TK. Dari hasil penangkapan tersebut, kami berhasil menyita 1 pucuk laras panjang jenis Mauser dengan nomor senjata 65-1940. Kemudian 2 pucuk senjata api laras licin berupa senapan angin, kemudian 1 buah handphone Android, 1 buah bendera bintang kejora, 1 buah magazin SS1, dan 17 butir amunisi kaliber 5,56. Polisi masih bersiaga di puncak mengantisipasi adanya serangan susulan dari kelompok kriminal bersenjata. Hendra melaporkan dari Puncak, Papua Tengah. Polres Merauke sudah memetakan sejumlah tempat pemungutan suara yang dianggap rawan saat pemungutan suara 14 Februari mendatang. Dari 770 TPS di Merauke, ada 12 TPS yang masuk dalam kategori sangat rawan. TPS ini membutuhkan pengamanan ekstra. Untuk itu, Polres menyiagakan personel untuk mengamankan proses pemungutan suara di TPS tersebut. Untuk kategori TPS rawan dan sangat rawan, Polres akan menyiagakan 2 polisi. Memang jumlah TPS itu 774 ya. Personel kita yang dilibatkan Polri itu 436 ya. Kemudian dari TPS ini kan ada kategori-kategori. Ya. Tidak semua TPS satu anggota, tidak. Jadi ada yang sangat rawan, ada yang rawan, ada yang kurang rawan. Kalau yang sangat rawan itu 2 personil, 1 TPS, 2 linmas. Itu pun jumlahnya hanya sekitar 11 TPS yang kategorikan sangat rawan. Nah, ada yang kondisi rawan, itu sekitar berapa saya lupa, 22 TPS kah. Sisanya ini kurang rawan, kategori ya kondusif lah, hijau lah warnanya. Nah, sisanya ini bisa kita tempatkan 2 personil membawahi 4 TPS. Jadi 1 personil bisa membawahi 2 TPS. Yang jarak TPS-nya tidak berjauhan. Tentunya paling hanya beberapa ratus meter. Sehingga dia bisa kontrol sebelah kerjasama dengan linmas. Kalau linmas tetap ada di TPS masing-masing. Polisi juga meminta kerjasama seluruh masyarakat agar melapor jika melihat hal mencurigakan saat berada di TPS. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Bupati Merauke Romanus Baraka memastikan tahapan pemilu di Merauke berjalan sesuai jadwal. Romanus mengatakan perangkat desa yang ada di 22 distrik sudah siap menggelar pemilu 14 Februari mendatang. Pihaknya tinggal menunggu Komisi Pemilihan Umum mendistribusikan logistik ke setiap TPS. Sampai dengan hari ini seperti biasa dalam beberapa event pemilu yang sudah pada prinsipnya aparatur dan seluruh rakyat siap untuk ikut coblos, dan kami berterima kasih kepada TNI dan Polri bahwa puji Tuhan alhamdulillah sampai hari ini Merauke tetap aman, sehingga kalau ada isu lain di luar yang melarang warga untuk datang ke TPS besok untuk Merauke nggak ada cerita gitu. Saya instruksikan kepada semua aparatur untuk wajibkan rakyat sampai ke lini kampung, kepala kampung ya wajibkan rakyat datang ke TPS, karena satu suara Anda menentukan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan begitu. Dan itu saya pastikan Merauke aman gitu. Karena kami dengan TNI, Polri ya cukup kuat, KPU juga kami sudah beri supporting untuk bagaimana pentahapan dan pelaksanaan pemilu sesuai aturan bisa berjalan. Bupati juga meminta seluruh warga berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden dan calon legislatif karena suara warga sangat menentukan nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Masih ada lagi? Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua menggelar rapat teknis bersama seluruh panitia pengawas pemilihan tingkat distrik. Bawaslu memfokuskan pada pengawasan saat penghitungan suara di tingkat kelurahan dan kecamatan. Seluruh pengawas harus jeli dan responsif ketika menyikapi pelanggaran. Kami juga memberikan gambaran kepada jajaran kita di tingkat distrik, terutama rekan-rekan Panwas distrik di 17 distrik untuk bagaimana mengetahui jenis-jenis pelanggaran pemilu apa saja yang diberikan kewenangan oleh undang-undang bagi jajaran kita di bawah untuk melaksanakan sebuah proses penegakan. Jadi pada penyampaian materi lebih menitik fokuskan pada bagaimana pelanggaran tindak pidana pemilu dan pola penanganannya pada masa tenang. Sehingga ini yang menjadi titik fokus, tetapi juga tadi kami juga telah menggambarkan secara umum tentang jenis-jenis pelanggaran yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk kami pengawas pemilu, baik Bawaslu Kabupaten, tapi juga jajaran Panwas distrik untuk melakukan pola penanganan pelanggaran di tingkat bawah. Pengawas tingkat distrik juga diminta berkoordinasi dengan kepolisian jika menemukan pelanggaran pidana sehingga bisa segera diatasi dini. Eman Beta melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Perayaan Imlek jatuh pada tanggal 10 Februari mendatang dan umat Buddha di Merauke akan merayakannya di Wihara Arya Dharma, Jalan Trans Wasur, Merauke. Umat Buddha saat ini sudah membersihkan dan mempercantik wihara. Terlihat ketika memasuki wihara beragam lampion dan pernak-pernik menghiasi wihara. Ada sekitar 200 umat Buddha di Merauke yang akan merayakan Imlek tahun ini. Tahun baru Imlek ini, dalam perayaan tahun baru Imlek ini, kita bersama-sama mengembangkan cinta kasih dalam menjalani kehidupan ini. Dan saya juga mengingatkan tanggal 14 Februari jangan lupa kita bersama-sama datang ke TPS menggunakan hak pilih kita dengan selalu menjaga kerukunan antar umat beragama. Saat perayaan Imlek nanti, Wihara Arya Dharma akan dibuka sejak pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. ...330 pelajar sekolah menengah atas di Kabupaten Jayapura mengikuti perkemahan Persami Pramuka Sakawira Kartika di bumi perkemahan Waena, Kota Jayapura. Perkemahan ini bertujuan agar generasi muda bisa meningkatkan pengetahuan tentang kepramukaan dan peduli untuk melestarikan lingkungan,
seperti yang mereka lakukan dengan menanam 1.000 pohon berbagai jenis. Pangdam mengatakan penanaman pohon ini juga merupakan bentuk kepedulian TNI menjaga kelestarian lingkungan agar tidak terjadi banjir bandang yang pernah melanda wilayah Sentani, Kabupaten Jayapura tahun 2019 lalu. Temanya ini kan kita melestarikan alam karena pemanasan global tentunya menjadi ancaman kita semua. Seluruh dunia sedang mengantisipasi ini dan kita pun mengambil bagian dalam kegiatan ini untuk mengantisipasi juga ancaman global ini. Salah satunya adalah dengan penanaman kembali hutan-hutan yang sudah rusak. Terutama di Sentani ini pernah terjadi banjir bandang yang menimbulkan banyak korban. Ya, kita mengantisipasi agar ini tidak terjadi lagi. Sekaligus kita juga menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat ini bisa hidup kembali, sekaligus juga untuk memberikan oksigen yang segar bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Papua, Christina Lulu Poromano, mengapresiasi Saka Wira Kartika yang telah mencanangkan gerakan cinta alam. Nah, Gerakan Pramuka melalui adik-adik ini dan juga pramuka dewasa, pembina dan pelatih, kami memang harus mencintai alam. Karena kami berharap bahwa ketika kami mencintai alam, alam pun juga akan mencintai kita. Dalam artian bahwa ketika kita mencintai alam, banjir, kerusakan hutan, kebakaran hutan itu tidak akan terjadi. Sehingga kita berharap bahwa adik-adik kita yang hari ini ada Saka Wira Kartika dalam pencanangannya untuk menghijaukan dan melestarikan lingkungan, kami sangat apresiasi. Dan inilah bagian yang harus dimiliki oleh generasi muda Papua ke depan. Jadi kita bukan hanya bisa demo, hanya bisa ribut, tetapi kita pramuka harus menunjukkan bahwa kita juga mencintai alam sekitar kita. Persami Pramuka Saka Wira Kartika berlangsung selama 2 hari. Kegiatan perkemahan ini berlangsung serentak di setiap kodam dan korem di seluruh Indonesia. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.